I'm a former member of the middle class raised by two accountants in a tiny... I can't go down there. There's flooding. It's 3 feet of water down there. I will not. Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rehan. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang mengambil tema tentang dunia investasi, terutama saham. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang pialang saham yang bernama Jordan Belfort, di mana ia adalah seorang pialang saham atau broker yang bertugas untuk mencari nasabah untuk membeli suatu saham perusahaan. Dan di film ini menggambarkan bagaimana kehidupan seorang pialang saham dari cara ia mendapatkan uang dan bagaimana cara ia menghabiskan uangnya. Sesuai dengan kisah aslinya, film ini mengambil setting tahun 1980-an. Jordan Belfort sendiri diperankan oleh paman saya, yaitu Leonardo DiCaprio. Film ini dirilis pada tahun 2013 dan mendapatkan rating 8,2 dari IMDb. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung saja, let's go! Film dibuka dengan menunjukkan betapa suksesnya Jordan Belfort ketika ia sedang berada di puncak karirnya. Ia memiliki harta yang sangat melimpah dan memiliki kekayaan bersih senilai 49 juta dolar, angka yang sangat fantastis kala itu. Lalu, film mundur ke beberapa tahun belakang, ketika Jordan Belfort baru berusia 22 tahun dan baru saja melangsungkan pernikahan. Ia baru memulai karirnya sebagai pialang saham di perusahaan investasi terbesar di dunia, yaitu Wall Street. Di Wall Street, Jordan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi dirinya. Ia mendapatkan ilmu dari seorang broker profesional bernama Mark Hanna. Ketika istirahat makan siang, Mark memberikan tips dan trik agar percaya diri ketika ia menghadapi nasabah. Ia bercerita bahwa ada dua hal penting yang harus dilakukan oleh seorang pialang saham agar sukses, yaitu bercocok tanam dan mengonsumsi obat-obatan terlarang atau narkoba. Hal ini dilakukan agar seorang pialang saham tidak menjadi stres setelah seharian berkutat dengan angka-angka. Singkat cerita, Jordan berhasil mendapatkan lisensinya sebagai broker profesional. Namun naas, pada tanggal 19 Oktober 1987 terjadi peristiwa Black Monday, di mana angka harga pasar saham yang turun drastis bukan hanya di Amerika tetapi seluruh dunia. Hal ini menyebabkan Jordan dikeluarkan dari Wall Street. Hari-hari setelah itu, Jordan dan istrinya mencari pekerjaan yang cocok bagi Jordan. Di sebuah koran, mereka menemukan perusahaan kecil bernama Investor Center, perusahaan yang bergerak di bidang investasi, namun saham yang diperjualbelikan ialah saham-saham gorengan atau saham yang tidak berhasil menembus pasar modal legal. Jordan pun tertarik bergabung ke perusahaan kecil ini, dikarenakan komisi yang didapat setelah menjual saham kepada nasabah sebesar 50%. Setelah Jordan bergabung, ia sama sekali tidak merasa kesulitan. Ia terlihat sangat enjoy menjalaninya. Dan terlihat di sini, hanya John lah yang memiliki lisensi broker. Dari ilmu yang ia dapat di Wall Street, Jordan berhasil menjual saham pertamanya kepada nasabah sebesar $4.000. Hal ini sontak membuat karyawan yang lain terheran-heran dengan cara Jordan melayani nasabahnya. Hari demi hari ia lewati. Jordan kini mampu membeli sebuah mobil sport dari pabrikan Jaguar. Ketika ia sedang istirahat makan siang, ia bertemu dengan seseorang yang ternyata mereka tinggal di apartemen yang sama. Pria ini bernama Donny Asaf. Pria inilah yang kedepannya akan menjadi sahabat bagi Jordan Belfort. Di mana Donny bertanya kepada Jordan berapa penghasilan yang ia dapat selama sebulan. Lalu Jordan berkata bahwa penghasilan yang ia dapat pada bulan lalu itu sebesar $70.000. Hal ini sontak membuat Donny ingin bergabung kepada Jordan. Dan akhirnya Donny keluar dari pekerjaannya dan bergabung kepada Jordan menjadi pialang saham.
Dan dari Donnie juga, Jordan belajar menggunakan obat-obatan. Jordan menghirup kokain pertamanya yang diberikan Donnie kepadanya. Dari sinilah Jordan menjadi pecandu obat-obatan. Jordan dan Donnie memutuskan membangun perusahaannya sendiri. Jordan merekrut orang-orang yang akan menjadi tangan kanannya. Di sini Jordan mengajarkan bagaimana cara ia menawarkan sebuah pulpen kepada seseorang agar orang tersebut mau membeli pulpen tersebut. Hal inilah yang membuat mereka yakin kepada Jordan. Lalu Jordan memberikan contoh kepada teman-temannya bagaimana cara ia menarik nasabahnya agar mau membeli saham darinya. Dan tentu saja hal yang mudah bagi Jordan. Perusahaan yang Jordan bangun bernama Stratton Oakman. Perusahaan ini tumbuh sangat pesat dari yang tadinya hanya menempati sebuah gudang dan hanya dengan beberapa karyawan, kini ia telah menyewa gedung sendiri dengan ratusan karyawan yang ia miliki. Dan kini perusahaan Stratton Oakman sudah mendapatkan total komisi sebesar 28,7 juta dolar dalam waktu singkat. Lalu, untuk merayakannya, Jordan mengadakan pesta besar-besaran dan mengundang para penari striptis di kantornya demi merayakan pencapaian yang mereka dapat. Kabar kesuksesan Stratton Oakman menyebar ke seluruh Amerika, hingga salah satu petugas khusus bernama Patrick Denham diutus untuk mengusut perusahaan tersebut. Kisah kesuksesan Jordan menjadikan dirinya jadi bintang koran Forbes. Perusahaan Stratton Oakman terus berkembang dan semakin sangat pesat hingga ia menyewa sebuah gedung baru yang lebih besar dari sebelumnya. Dan tentu saja dengan obat-obatan seperti kokain, morfine, dan tidak ketinggalan pengencrotan terjadi di mana-mana. Menjadikan perusahaan ini sangat gila, namun tetap berhasil melampaui target. Jordan meminta bantuan kepada ayahnya untuk menjaga Stratton Oakman demi menjaga kestabilan perusahaan. Ketika Jordan dan kawan-kawannya sedang berdiskusi tentang target perusahaan, datang ayah Jordan dengan marah-marah ketika melihat laporan pengeluaran yang sangat besar. Dan tentu saja hal itu diakibatkan karena pesta yang Jordan adakan untuk merayakan pencapaian mereka waktu lalu. Lalu ayah Jordan memberikan nasihat kepada Jordan bahwa apa yang ia lakukan ini dengan kehidupan yang bebas ini sudah tidak normal. Namun Jordan tetap dengan keyakinannya merasa bahwa apa yang ia dan bawahannya lakukan benar agar mereka tidak merasa stres akibat angka dan sukses melampaui target. Scene berpindah kepada Jordan yang sedang mengadakan pesta dengan menyewa rumah di pinggir pantai. Dan pada saat itu juga, Jordan sedang merencanakan untuk membawa perusahaan baru untuk IPO atau penawaran pertama sebuah perusahaan di pasar modal. Dan Donnie mempunyai ide untuk menjadikan teman SMA-nya bernama Steve Madden yang memiliki usaha sepatu wanita agar melakukan IPO di perusahaan Stratton Oakman. Lalu di tengah-tengah pesta, Jordan bertemu dengan wanita yang sangat cantik bernama Naomi. Namun, ia datang dengan seorang pria. Tapi, hal itu tidak mematahkan semangat Jordan untuk dapat merasakan surabi Naomi. Dan ternyata, di pesta tersebut dihadiri oleh istri Jordan. Dan lagi-lagi Jordan tidak menghiraukannya. Setelah itu, Jordan dan Naomi pergi ke sebuah restoran untuk melakukan PDKT. Tanpa sepengetahuan pasangan mereka masing-masing. Setelah itu, Jordan mengantarkan Naomi pulang ke apartemennya. Naomi mempersilahkan Jordan untuk masuk dan menunggu. Tidak selang lama, betapa terkejutnya Jordan ketika melihat Naomi sudah menanggalkan busananya. Ya, dan adegan mantap-mantap pun tak bisa dihindarkan. Jordan dan Naomi semakin dekat, hingga suatu saat istri Jordan memergoki Jordan dan Naomi sedang bermesraan di sebuah mobil dengan obat-obatan yang sedang ia hirup oleh Jordan. 3 hari kemudian, Jordan memutuskan cerai dari istrinya. Jordan memutuskan untuk tinggal di apartemen Naomi. Mereka menyewa seorang pelayan, namun pelayan ini adalah seorang gay. Hingga suatu saat,
Naomi pulang, dan betapa terkejut Naomi setelah melihat rumahnya atau apartemennya sedang terjadi pesta gay di apartemennya. Dan yang paling parah ialah uang dan perhiasan Jordan pun hilang. Keesokan harinya, Jordan memanggil pelayan tersebut dan menginterogasinya. Karena tidak sabar, salah satu teman Jordan yang bernama Chester tanpa basa-basi memukul pelayan tersebut. Setelah itu, Jordan menyewa pengacara kondang untuk jaga-jaga apabila sesuatu hal terjadi pada perusahaannya dengan bayaran $700 per jam. Dan ketika itu, ada petugas SIC atau yang biasa disebut pengawas dari Bursa Amerika yang datang mengecek perusahaannya. Namun dengan cerdas, Jordan berhasil mengelabuinya. Lalu scene berpindah ke Jordan yang melamar Naomi. Dan mereka pun menikah. Sebelum pernikahannya diadakan, Jordan merayakan pesta lajang di atas pesawat. Dan tentu saja, lagi-lagi pesta obat-obatan dan pengencrotan sebelum ia berjanji untuk setia sepanjang hidupnya. Jordan menghadiahi Naomi dengan kapal pesiar yang sangat mewah. Kapal pesiar tersebut diberi nama Naomi. Dan kini kekayaan Jordan semakin melimpah. Ia telah memiliki rumah yang sangat megah dan mewah yang dilengkapi dengan para karyawan yang membantunya. 18 bulan kemudian, kehidupan rumah tangga Jordan ditunjukkan tidak harmonis. Diakibatkan Jordan lagi-lagi masih suka jajan di luar, padahal memiliki istri yang sangat cantik. Lalu, scene berpindah ke Jordan yang sedang bersiap meluncurkan IPO Steve Madden. Di hari pertama IPO Steve Madden, berhasil menghasilkan $22 juta dalam 3 jam pertamanya. Di tengah-tengah kesenangannya, Jordan mendapatkan sebuah kabar buruk, di mana perusahaannya akan diinvestigasi oleh FBI yang bernama Patrick Denham. Jordan berkata kepada pengacaranya untuk dapat bertemu dengan Patrick. Namun, pengacaranya melarang karena pengacara ingin agar Jordan tidak menyuapnya karena Denham adalah polisi yang jujur. Namun, Jordan tetaplah Jordan. Ia mengundang Denham untuk menemuinya di kapal pesiarnya. Terjadi percakapan antara mereka berdua. Jordan berusaha melobi Denham dengan pelayanannya yang ia berikan, namun Denham tetap menolak. Jordan mencoba dengan menawarkan lisensi pialang saham kepada Denham, namun tetap Denham tolak. Dan akhirnya, karena Jordan sudah tidak tahan, ia berusaha untuk menyuap Denham, namun dari sinilah malapetaka terjadi. Karena tidak ingin semua hartanya disita, Jordan memutuskan untuk menaruh uangnya di bank Swiss. Dan lagi-lagi, ketika sedang di pesawat menuju Swiss, Jordan yang sedang menekan obat membuat onar di pesawat. Lalu setelah tiba di Swiss, Jordan bertemu dengan bankir di Swiss bernama Nicholas. Ada rasa khawatir di diri Jordan kepada Nicholas. Ia takut apabila FBI mendatanginya. Apakah uangnya tetap akan aman? Dan dengan yakin, Nicholas memberitahu Jordan agar rekening bank di Swiss dibuka dengan mengatasnamakan kerabatnya saja. Dengan mudahnya, Jordan menemui kerabatnya yang bisa ia minta tolong agar mau meminjamkan namanya untuk pembukaan rekening, yaitu Bibi Emma, Bibi Naomi sang istri yang tinggal di Inggris. Bibi Emma dengan baik hati mau menolong Jordan, namun dengan satu syarat, yaitu Jordan harus menjaga keponakannya, yaitu Naomi dengan sangat baik. Tanpa berpikir panjang, Jordan mengiyakannya. Ketika sampai di Long Island, tempat rumah dan usahanya berada, Jordan berpikir bagaimana cara untuk mengirimkan seluruh uangnya ke Swiss dengan tanpa ketahuan oleh petugas. Jordan akhirnya minta pertolongan temannya yaitu Brad, yang seorang gembong narkoba, untuk membantu menyelundupi uangnya. Brad menaruh uang Jordan ke badan sang istri, sama seperti ketika ia menyelundupi narkoba. Namun itu tetap kurang karena jumlah uang dimiliki Jordan sangat banyak. Beruntung, saudara dari istri Brad juga memiliki paspor Eropa, sehingga ia bisa mengirimkan uang ke Eropa atau Swiss. Namun, Donnie juga meminta untuk
uangnya dimasukkan ke bank Swiss. Dan dengan berat hati, Brad membantu Donnie. Beberapa hari kemudian, Bibi Emma terbang ke Swiss, disusul dengan istri Brad dan keluarganya dengan membawa 20 juta dolar cash yang disembunyikan dalam baju dan koper-koper. Kemudian scene menunjukkan Brad yang sedang menunggu Donnie untuk mengantarkan uangnya. Terlihat bahwa Donnie sedang di bawah pengaruh obat-obatan. Di sini juga Donnie malah mengundur waktu dengan bacot yang tidak penting. Hal itu membuat Brad marah dan membuat polisi sekitar curiga. Dan dengan kejadian itu, Brad ditahan oleh kepolisian selama 3 tahun. Di sini Donnie merasa sangat bersalah dan tak ingin membuat Jordan marah. Lalu Donnie membujuk Jordan dengan obat-obatan yang sangat langka. Dan tentu saja Jordan menerimanya dengan senang hati. Lalu malamnya Donnie dan Jordan minum obat-obatan tersebut. Namun obat-obatan itu tidak memberikan efek kepada mereka berdua. Mereka menyangka mungkin karena mereka sudah kebal dengan obat-obatan. Mereka malah menambah dosis dari obat-obatan tersebut dengan cara minumnya dengan dosis ganda. Lalu datanglah Naomi yang memberitahu bahwa pengacara Jordan menelpon. Lalu Jordan menelpon sang pengacara. Pengacara Jordan memberitahu bahwa telepon Jordan telah disadap oleh FBI dan meminta Jordan menelponnya dengan telepon umum. Jordan pun pergi ke sebuah telepon umum yang tidak jauh dari rumahnya. Sang pengacara memberitahu bahwa Brad dipenjara. Dari sinilah Jordan tahu bahwa ada sangkut paut dengan Donnie. Di tengah-tengah pembicaraan, Jordan baru merasakan efek-efek dari obat-obatan yang ia minum. Ia tiba-tiba tidak bisa berbicara dan jatuh di tempat. Dengan tertatih, Jordan berusaha untuk segera pulang ke rumahnya. Sesampainya ia di rumah, ia melihat Donnie yang juga sudah dalam pengaruh obat-obatan menelpon Nicholas. Tahu bahwa teleponnya disadap, Jordan berusaha keras untuk memberitahu Donnie untuk segera menutup teleponnya. Dan Jordan marah kepada Donnie bahwa gara-gara dia, Brad masuk penjara. Lalu Donnie tersedak setelah ia berusaha untuk makan. Dan akhirnya Jordan berhasil menyelamatkannya. Setelah ia menghirup kokain yang membuat adrenalinnya meningkat. Setelah itu, rumah Jordan kedatangan polisi. Ternyata, selama menempuh perjalanan pulang ke rumah, ia tanpa sadar mengemudi secara brutal dan menghancurkan beberapa fasilitas kota. Dan ternyata, mobil Ferrari yang ia miliki juga tampak rusak parah. Namun, beruntungnya ia bebas. Dengan kejadian ini, sang pengacara mencoba memujuk Jordan untuk melepaskan jabatannya dari Stratton Oakman. Setelah beberapa kasus yang ia buat, agar dia aman dari SIC. Ayahnya juga berusaha membujuk Jordan untuk mengikuti nasihat sang pengacara. Lalu Sim berpindah ke Jordan yang akan melakukan pidato kepada seluruh karyawannya. Di pembukaan pidato yang ia berikan, tampak Jordan memberikan ucapan terima kasih kepada seluruh karyawannya yang telah setia untuk mengikutinya. Lalu Jordan memberitahu bahwa posisinya akan digantikan oleh Donnie. Dan di sini terlihat bahwa Jordan adalah pemimpin yang sangat dihargai dan sangat disayangi oleh para karyawannya. Namun seiring pidatonya, Jordan seakan-akan berubah pikiran dan malah tambah semangat untuk melawan SIC dan para FBI, termasuk Patrick Denham. Jordan dan para karyawannya satu-satu diinterogasi oleh para SIC. Namun hebatnya tidak satupun dari mereka memberitahu kejelekan dari Stratton Oakman. Lalu scene menunjukkan Jordan dan Donnie sedang menghisap narkoba di atas kapal pesiar yang ia miliki. Lalu tak selang lama, Jordan mendapat panggilan telepon dari salah satu temannya bahwa Steve Madden menjual kepemilikan sahamnya, dan itu membuat Jordan emosi. Di tengah kemarahannya, sang istri datang dengan menangis. Ia membawa kabar bahwa Bibi Emma meninggal dunia. Hal ini sontak membuat Jordan tambah pusing, dikarenakan tabungannya yang berada di Swiss terancam. Namun, Bibi Emma sebelum meninggal telah menuliskan wasiat bahwa ia memberikan seluruh warisan kepada Jordan. Namun dengan syarat bahwa Jordan harus datang ke Swiss untuk menandatanganinya besok.
Jordan segera memerintahkan kapten kapal untuk pergi ke Monaco agar ia bisa pergi ke Swiss. Namun, di tengah perjalanan, badai yang sangat besar terjadi, membuat kapal sangat kehilangan kendali, dan kapal tersebut dihantam ombak yang sangat besar. Beruntung mereka semua selamat. Di tengah-tengah evakuasi, Jordan seakan-akan menyesali setelah apa yang ia perbuat. Singkat cerita, Jordan membuat iklan untuk acara motivasi yang akan ia buat. Namun di tengah-tengah syuting, Jordan ditangkap oleh FBI. Ia pun menjadi tahanan rumah dan ia melakukan rehabilitasi narkoba atau obat-obatan. Dan Nicholas juga ditangkap polisi akibat pencucian uang dan narkoba yang ia lakukan. Hal itu sontak membuat harta John yang dititipkannya lenyap. Di tengah-tengah masa tahanan, Jordan didatangi oleh Donnie yang memberitahu bahwa para karyawannya dulu memberikan bantuan kepada Jordan untuk melunasi hutangnya, terutama untuk membayar pengacara. Lalu Jordan dipanggil oleh SIC untuk berunding perihal masa tahanannya. Ia terancam masuk penjara selama 20 tahun. Namun SIC menawarkan pengurangan masa tahanan selama 3 tahun saja, asalkan ia membantu SIC untuk memberikan nama-nama para karyawannya untuk dipenjarakan juga. Sesampainya ia di rumah, ia memberi kabar itu kepada sang istri atau Naomi. Namun, Naomi terlihat sudah bosan terhadap Jordan setelah apa yang Jordan lakukan selama ini. Dan di tengah-tengah perdebatan, masih terjadi adegan cocok tanam antara mereka. Akan tetapi setelah itu, Naomi memberitahu bahwa ini adalah cocok tanam mereka yang terakhir. Karena Naomi ingin cerai dari Jordan. Jordan merasa sangat gila dan hancur. Ia sangat terpukul. Ia langsung berlari untuk menghisap narkoba yang ia simpan agar merasa lebih tenang. Lalu ia berlari ke anaknya untuk mempertaruhkan hak asuhnya. Ia membawa anaknya hingga mobilnya menabrak tembok pembatas. Dari sinilah kehidupan Jordan lebih hancur lagi. Lalu Jordan menandatangani hukumannya dan setuju untuk memata-matai anak buahnya sendiri. Jordan memberitahu kepada Donnie bahwa ia disadap. Lalu Jordan memberikan daftar nama karyawan dan para temannya kepada SIC untuk ditahan, agar Jordan hanya dihukum selama 3 tahun. Jordan sangat jatuh di sini. Dia sangat bangkrut dan perusahaan yang ia bangun dengan keringatnya sendiri terpaksa ditutup. Ia dimasukkan ke penjara di Nevada. Film ini ditutup dengan scene yang menunjukkan Jordan telah keluar dari penjara. Di sebuah acara motivasi, Jordan dipanggil menjadi bintang tamu. Ia berbicara di hadapan para peserta. Lalu Jordan tanpa banyak bicara langsung mengeluarkan ilmu pamungkasnya, yaitu bagaimana caranya untuk menjual pulpen. Film pun selesai. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari film The Wolf of Wall Street ini. Mulai dari bagaimana cara kita berjuang dalam masalah dan bagaimana kita memilih cara untuk menyelesaikan masalah. Dan film ini juga menunjukkan kepada kita bahwa begitu cepatnya dunia ini berputar. Dari seorang Jordan yang tadinya hanya pria biasa yang memperjuangkan dirinya untuk bertahan hidup sampai ia menjadi seorang miliarder dan sampai ia jatuh kembali. Dan bagaimanapun, inilah kehidupan. Roda kehidupan akan terus berputar dan karma is real. Saya Rehan, pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Salam Wall Street.